Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Setidaknya dua petarung sama sekali tidak berharga dibandingkan dengan keabadian yang dibunuh oleh Xiaoyan. Kamu memiliki pemahaman yang baik. Maka kamu harus menyembunyikan identitasmu. Xiaoyan sedikit tersenyum. Apakah kamu di ranah kekuatan jiwa alam? Tanya Wujan. Sepertinya ada banyak orang yang mengejar kita dari utara dan seharusnya tidak ada keabadian kaisar. Xiaoyan sedikit mengerinyit dan berkata lagi tanpa menggubris pertanyaan Wujan sebelumnya. Wujan bergerak dan hendak menjarah ke arah utara lagi, tapi Xiaoyan menghentikannya. Tunggu sebentar. Wujan sedikit terkejut menatap Xiaoyan dengan bingung. Apakah kamu tidak akan membunuh mereka? Tentu saja aku akan membunuhnya. Tapi aku hanya lupa satu hal ketika aku membunuhnya. Xiaoyan mengingatkan. Baiklah, aku tahu. Aku belum mengambil harta mereka. Jawab Wujan dengan serius. Xiaoyan tiba-tiba melirik Wujan lalu berkata dengan sangat serius. Jangan hancurkan cincin penyimpanannya saat kamu membunuh mereka. Jika kamu tidak mengambilnya, aku yang akan mengambilnya. Mendengar kata-kata itu, Wujan tertegun di tempat. Dia bahkan sangat curiga saat ini. Apakah Xiaoyan memang abadi? Karena sebagai tubuh abadi, seharusnya dia tidak membutuhkan pil Shenyuan Qi. Setelah mendengarkan instruksi dari Xiaoyan, Wujan terbang ke arah utara. Dan ketika dia kembali, kali ini dia tidak memegang kepalanya, tetapi memegang beberapa cincin di tangannya dan melemparkannya ke Xiaoyan. Panennya tidak buruk. Xiaoyan tersenyum. Wujan mengerutkan keningnya, kulitnya sedikit jelek. Apakah kamu terluka? Xiaoyan bertanya. Wujan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya sedikit khawatir. Saat ini, Wujan telah sepenuhnya menjadi pion dari Xiaoyan. Apakah kamu tahu mengapa pemburu dewa mengikuti kita? Xiaoyan bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Wujan semakin mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi yang tak terkatakan. Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu dan segera menepuk kelinci awan es, memberi isyarat untuk berhenti sekarang. Dia merasa bahwa Wujan pasti mengetahui sesuatu. Kelinci awan es tidak senang lagi, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Xiaoyan melihat ruang sekitarnya dan bertanya lagi. Alasan mengapa istana dewa pemburu dapat menemukan kita? Mungkin bukan karena apa yang tersisa pada kita. Aku telah mengamati dengan cermat bagian ini. Dan pemburu dewa yang mengejar semuanya muncul di beberapa tempat di mana kita tinggal sebelumnya. Dan ini menjelaskan bahwa mereka harusnya memiliki semacam metode mata-mata. Dan mereka hanya bisa mengikuti jejak kita. Xiaoyan berbicara perlahan. Dan begitu dia mengatakan ini, Wujan menatap Xiaoyan dengan heran. Sebenarnya, formasi macam apa itu? Xiaoyan berkata dan menoleh melihat Wujan. Dia hanya menebak dan hanya Wujan yang tahu detailnya. Ini adalah formasi awan tipis mengubah langit. Formasi terkuat di istana dewa pemburu. Alasan mengapa para pemburu dewa ini mengetahui posisi kita, pastilah formasi ini. Dan begitu kita dikunci oleh formasi ini, itu akan sangat berbahaya. Wujan berkata dan terlihat kekhawatiran di sudut matanya. Jadi alasan mengapa kamu tidak ragu untuk membunuh para pemburu dewa ini, justru karena formasi ini. Xiaoyan menatap Wujan yang mengangguk berat. Namun, istana dewa pemburu umumnya tidak akan meluncurkan formasi ini untuk melenyapkan. Karena
membutuhkan penggunaan kekuatan abadi yang agung dan biayanya sangat tinggi. Tetapi bukan masalah besar untuk melacak kita melalui formasi ini. Jadi aku sarankan, jangan berhenti. Jika sudah terkonfirmasi bahwa Istana Dewa Pemburu benar-benar melacak kita dengan formasi awan tipis mengubah langit ini, aku khawatir akan ada kekuatan abadi yang mengejar kita. Hujan berkata dengan ekspresi serius. Dia tidak yakin sebelumnya karena dia tidak menyangka bahwa Istana Dewa Pemburu akan benar-benar menggunakan formasi ini. Formasi besar. Jika itu formasi... Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengguncang tahanan roh yang mengantuk di jubah lengannya. Ini dimulai lagi. Sungguh mengerikan memeras tenagaku. Tuan, bagaimana mungkin ada orang sepertimu? Goyan mengutuk dan terbang keluar dari jubah lengan Xiaoyan. Apakah kamu berpura-pura? Tidak apa-apa jika kamu tidak dapat merusak formasi. Jangan membuat malu di sini, kata Xiaoyan tiba-tiba. Matanya memerah dan langsung melebar setelah mendengar ini. Apakah kamu bercanda? Tidak ada formasi besar di dunia yang tidak bisa aku hancurkan, kata tahanan roh. Aku tidak percaya, kata Xiaoyan lagi. Biarkan aku melihat formasi seperti apa itu, dan aku akan memecahkannya untukmu sekarang, kata tahanan roh. Segera setelah kata-kata Goyan jatuh, cahaya biru di mata besarnya melonjak menuju tempat tertentu di kehampaan, dan formasi misterius yang terlihat dengan mata telanjang muncul di kehampaan di ujung. Melihat formasi itu muncul, pupil Hujan langsung menyusut. Aku pernah melihat pemburu dewa abadi mengendalikan formasi ini sekali. Dan itu sama persis. Setelah formasi muncul, Hujan segera memastikan bahwa itu adalah formasi awan tipis mengubah langit yang dia bicarakan sebelumnya. Apakah itu berarti pemburu dewa abadi dapat mengontrol formasi ini untuk membunuh orang? Tanya Xiaoyan. Jika demikian, dia telah membunuh 3 pemburu dewa abadi dan dia belum pernah melihat mereka menggunakan formasi ini. Aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku hanya tahu bahwa formasi ini perlu menggunakan kekuatan abadi yang kuat. Mata formasi ada di Istana Dewa Pemburu. Jika kamu adalah orang yang kuat di langkah pertama keabadian Kaisar, kamu bisa menggunakan formasi ini untuk membunuh orang. Namun, jika hanya 1 orang, pasti sulit untuk mengendalikannya, kata Hujan. Pemburu dewa abadi yang kubunuh sebelumnya memanggil bala bantuan untuk membunuhku dengan bergabung membuka formasi ini. Xiaoyan menyipitkan matanya mengingat tindakan Mengdan sebelumnya. Hujan mengangguk sedikit. Seharusnya memang ada kemungkinan seperti itu. Lagi pula, selama pemburu dewa adalah pemburu dewa abadi, formasi awan tipis mengubah langit dari Istana Dewa Pemburu dapat dibuka di berbagai tempat di alam Suanyin. Jadi, formasi Istana Dewa Pemburu menutupi seluruh alam Suanyin. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Formasi sebesar itu sangat mirip dengan formasi hukuman dewa di tanah hukuman dewa. Jika ini benar, maka kali ini ancamannya tidak kecil. Ancaman nyata dari Istana Dewa Pemburu memang formasi awan tipis mengubah langit ini. Pernah ada orang kuat di langkah ketiga Kaisar Abadi. Dan formasi ini juga digunakan oleh beberapa langkah pertama abadi dari Istana Dewa Pemburu untuk bersama-sama mengalahkannya dan membunuhnya. Hujan berkata dengan sungguh-sungguh, mampu membunuh orang kuat di langkah ketiga sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan formasi ini. Tepat ketika Xiaoyan sedang berbicara dengan Hujan, pada saat yang sama, cahaya biru dari mata tahanan roh itu beredar di formasi dan seluruh formasi benar-benar mulai beroperasi. Hahaha, itu saja. Segera ada tawa bangga dan liar dari Goyan.
yang menatap Xiaoyan tanpa henti. Aku bisa memecahkan formasi kelas 3 ini dalam beberapa menit. Tuan, kamu tahu betapa kuatnya tahanan roh ini. Katakan padaku bahwa kamu mengagumiku. Tahanan roh itu berada di bahu Xiaoyan dan mata serta penampilannya tampak lebih unggul dari semua makhluk hidup. Patah, retak. Wujan segera mengangkat bola matanya dan membuka mulutnya lebar-lebar melihat formasi dengan tak percaya. Ketidakpercayaannya melampaui kata-kata. Formasi awan tipis mengubah langit, bergerak dan formasi berubah, tampak seperti mata menonton Xiaoyan dan yang lainnya. Apakah ada cara untuk menghapus keberadaan kita melalui formasi ini? Xiaoyan bertanya pada Goyan. Tentu saja bisa, tetapi kamu harus mengatakan bahwa kamu mengagumiku. Goyan mendengus dingin 2 kali. Itu selalu memiliki keinginan, yaitu membuat Xiaoyan sepenuhnya menyerah padanya. Tepat ketika kata-kata Goyan jatuh, sebuah jari ditusukkan ke mata besarnya dengan sangat cepat dan dia sangat ketakutan sehingga segera menutup matanya yang besar. Jika kamu tidak mau mengatakannya, jangan katakan. Jika ada ketidaksepakatan, kamu selalu akan menyerang secara pribadi, kata Goyan buru-buru. Tuan, aku tidak menyerah pada kekuatan tiran. Dapat dikatakan bahwa aku berada di bawah atap. Sebelum tahanan roh bisa menyelesaikan kata-katanya, jari Xiaoyan menyerang lagi, membuatnya menghindar lagi dan lagi dalam ketakutan. Sudah terhapus, sudah terhapus. Terlihat garis-garis seperti mata perlahan menutup dan Wujan benar-benar terpana di tempatnya. Dia tidak bisa memahaminya saat ini. Benar-benar selesai. Aku sangat mengagumimu. Wujan tergagap kaget. Apakah kamu melihat itu? Dia mengagumi tahanan roh ini seperti yang diharapkan. Aku masih tak terkalahkan di dunia. Tuan tahanan roh, saat aku berdiri, aku pasti akan membawakanmu makanan enak dan makanan pedas, kata Wujan. Xiaoyan tidak memperhatikan tahanan roh itu. Setelah melakukan semua ini, dia menepuk kelinci awan es dan kemudian menyapu ke ujung jauh dari kehampaan lagi. Sekarang sudah jelas mengapa para pemburu dewa ini selalu dapat menemukan jejak mereka. Namun bahaya tersembunyi ini telah dipecahkan untuk sementara. Jika tidak, sekali pemburu dewa lain dengan kekuatan abadi muncul, itu akan menjadi pertempuran besar lainnya. Belum lagi membuang-buang waktu dan bahkan kaisar abadi yang lebih kuat akan tertarik datang. Apakah kamu tahu kekuatan orang terkuat di istana dewa pemburu? Xiaoyan bertanya lagi pada Wujan. Kekuatan terkuat? Memang ada seseorang di istana dewa pemburu. Menurut rumor, dia sudah menjadi orang kuat di langkah kelima keabadian kaisar. Dan dia adalah orang terkuat yang aku tahu sejauh ini. Wujan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah orang itu tuan istana dewa pemburu? Tanya Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, Wujan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aneh untuk mengatakan bahwa tuan dari istana dewa pemburu tampaknya tidak kuat. Yang benar-benar kuat adalah 8 makhluk abadi yang mengikutinya. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Di dunia, orang terkuat hanya mencapai langkah kelima dari keabadian kaisar. Xiaoyan belum menyelesaikan ranah keabadian kaisar, tetapi keberadaan avatar dewa asli juga memungkinkan Xiaoyan untuk mempelajari sesuatu tentang keabadian kaisar terlebih dahulu. Dahulu kala, ada pertempuran besar yang mengejutkan alam Suanyin. Aku tidak tahu apakah kamu mengenal permaisuri. Dia pernah menjadi yang terkuat di alam Suanyin ini. Dikatakan bahwa dia telah menembus langkah ke-9 dari keabadian kaisar. Dan bahkan
bergerak menuju alam yang lebih tinggi. Tapi sayang sekali, ada beberapa kecelakaan yang aku tidak tahu dengan baik dan Permaisuri telah mati. Sejak kematian Permaisuri, alam Suanyin seperti dikutuk dan dilarang, dan kekuatan keabadian yang dapat diserap sangat terbatas. Jadi terobosannya tentu saja jauh. Dikatakan bahwa seseorang mengambil energi dunia dari alam Suanyin sehingga kekuatan abadi mati. Dan aku juga dapat merasakan bahwa kekuatan abadi dari alam Suanyin semakin menipis. Untuk beberapa alasan, aku selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi di alam Suanyin. Wuzhan berkata perlahan. Persepsinya tidak keluar begitu saja. Setelah menjadi abadi, dia adalah makhluk yang diakui oleh dunia ini, memiliki hubungan halus dengan dunia, dan dapat memperoleh wawasan tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Xiaoyan tetap diam karena perasaan Wuzhan sangat mungkin memiliki hubungan yang baik dengannya. Jadi yang terkuat saat ini di alam Suanyin adalah langkah kelima dari keabadian Kaisar. Gumam Xiaoyan. Yang ku tahu adalah langkah kelima. Tetapi dikabarkan bahwa ada banyak monster tua kuat yang tersembunyi di Xiao Yuxing itu. Kekuatan spesifiknya tidak diketahui, tetapi itu membuat istana Dewa Pemburu tidak berani mendekat dengan mudah. Mungkin ada yang lebih kuat di antara mereka yang dapat membuat istana Dewa Pemburu takut. Lanjut Wuzhan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族现身失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。 Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part